Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi, salam alaika. Ya salam, salam alaika. Ya Habib, salam. Salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah semua hatinya diberi cahaya oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah selesai sholat subuh berjamaah di masjid tercinta Az-Zikra ini. Kita lanjutkan dengan zikir, tausiah, duduk bersama alim ulama, bersama guru-guru. Ini rahmat Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, kesenangan ibadah ini tanda rahmat Allah. Alamatu hubbillah hubbul ibadah. Tanda di antara tanda Allah merahmati hambanya, hamba itu disenangkan dengan ibadah. Apalagi kajian Isyraq subuh ini, nilainya besar sekali. Ikhwah fillah, ini jamaah halaqah senang sekali kajian kita sampai matahari terbit. Terima kasih ANTV, melalui inilah kita bisa berdakwah, bisa Isyraq bareng semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah di masjid, ia lanjutkan dengan tadarus, ya kajian ilmu, dia berzikir, tadabbur Quran, lalu sampai matahari terbit, waktu Isyraq tulu, kemudian ia sholat sunnah 2 rakaat Isyraq, sholat sunnah Isyraq. Lihat di Mekah Madinah, makanya kita ada jam Isyraq. Maka ia mendapat pahala haji dan umrah tamatan, tamatan, tamatan. 3 kali Rasul mengulangnya. Sempurna, sempurna, sempurna. Syaratnya di masjid tidak keluar kecuali darurat. Jadi boleh keluar kalau mau pipis boleh, tapi balik lagi. Ya. Balik lagi. Nggak boleh keluar makan nasi uduk balik lagi, batal, batal, ya, batal. Ya. Ipis balik lagi dia lewatkan 10-15 menit dari matahari terbit, karena makruh saat matahari terbit, seperti Mekah Madinah itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada jam Isyraq, salat Isyraq 2 rakaat, salat sunnah, haji umrah. Coba kalau kita daftar haji Jakarta berapa lama? 10 tahun. Tapi dengan duduk di masjid 1 jam saja selesai subuh, aktivitas amal saleh, mendapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, dan tidak ada yang membid'ahkannya, tidak ada yang meributkan amalan ini, cuma langka yang ngamalinnya, itu doang, cuma langka. Dan alhamdulillah ikhwatal iman, Masjid Az-Zikra mulai 1 Muharram sudah azan 2 kali, dan kita mendengar semua tadi, dan masyarakat sudah diumumkan 5 desa, semua pintu diketok, diberikan dalil, dalil azan 2 kali, dan itu sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada imam mazhab yang membid'ahkannya, dan itu amalan mulia. Apalagi kita mayoritas Indonesia mazhab Imam
Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menganjurkan azan 2 kali di waktu subuh itu. Sama seperti di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, azan subuh 2 kali. Indonesia jarang melakukan itu. Bukan masalah sunnahnya, muazzinnya yang susah. Di zaman Rasulullah yang azan pertama subuh itu siapa? Bilal bin Rabah. Dilanjutkan azan yang kedua Umi Maktum. Jadi ini rahmat Allah, karena dalam menghidupkan sunnah, di situ kejayaan, di situ keberkahan. Arifin yakin dengan azan 2 kali kita gitu sunnah Nabi, insya Allah harakah dakwah kita akan semakin diberkahi oleh Allah. Wahai asatidal kiram, guru-guru, ustadz-ustadz yang mulia, insya Allah dengan menghidupkan azan 2 kali ini di antara sunnah-sunnah yang lain, dan mudah-mudahan banyak negeri Indonesia yang mendengar ini, pemirsa Cahaya Hati, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pengurus musalla, sama-sama menghidupkan azan 2 kali, ya, insya Allah keadaan kita akan diperbaiki oleh Allah. Keadaan lingkungan kita, keadaan masyarakat kita, keadaan negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Lihat surah Muhammad ayat 2. Surah Muhammad ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman kepada Al-Quran dan syariat yang dibawa dari Tuhan mereka, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, dan nasib mereka kelak di akhirat dijadikan baik. Subhanallah. Mereka yang mencintai Rasulullah SAW, ia buktikan dengan Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa huwal haqqu min rabbihim, dan itu hak benar dari Allah. Kafar anhum sayiatihim, maka Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, dan wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan mereka. Kalau negeri Indonesia tercinta ini, para pemimpinnya, rakyatnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, para pemimpinnya, rakyatnya bangun salat malam, mentadaburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, presidennya, wakil presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, kepala desanya, RW-nya, RT-nya, semua ke masjid. Hakul yakin negeri ini akan diberkahi oleh Allah. Itu ikhwah fillah. Keberkahan itu terjadi pada mereka Ihya'us Sunnah. Langit bumi ini punya Allah, hati keadaan punya Allah, keberkahan di tangan Allah. Kenapa negeri ini kehilangan keberkahan, mengalami krisis berkah? Negeri sumber kekayaan alamnya luar biasa, tapi sedikit yang menghidupkan sunnah Nabi, sedikit yang tahajud. Banyak mana dengan sepak bola? Sedikit yang ke masjid, banyak mana yang hadir konser?
sedikit yang jujur, sedikit maka krisis berkah kita, ikhwah fillah. Nasihati kami Ustadz Lukman. Ustadz Lukman selalu menasihati kita di televisi. Sekarang beliau hadir di sini kembali menasihati kita. Allahu Akbar. Tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Muhammad ini kita bisa baca pertama itu adalah iman, amal soleh. Iman inilah yang pertama kali dibentuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tatkala iman telah terpatri dalam dada kita, ini akan melahirkan amal soleh. Amal soleh yang terus dilaksanakan akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang sholat, tidak menyuruh umat bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun selama di Mekah hanya menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini seringkali orang melihat dan lebih memperhatikan kesehatan jasmaninya. Sehat dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah berfungsinya setiap anggota tubuh dalam tubuh manusia. Mata bisa melihat, namanya sehat. Telinga bisa mendengar, namanya sehat. Tetapi belum tentu afiah. Afiah adalah mampu menggunakan nikmat sehat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mata bisa melihat kemudian dipergunakan membaca ayat suci Al-Quran, ini namanya sehat wal afiah. Seringkali orang ini kita pun mendengar nasihat dari guru kita, murabbi kita Ustadz Muhammad Arifin Ilham, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sehat wal afiah, tapi sehat yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kesehatan jasmani kita bisa berkorban banyak waktu, banyak uang, pergi ke fitness dan lain sebagainya. Tetapi untuk kesehatan rohani terkadang kita lupa. Fitnessnya rohani, gimnasiumnya jiwa kita. Nih majlis az-zikra, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kesehatan kepada rohani kita. Karena itu jangan pernah kita lupain kesehatan jasmani. Kalau sakit jasmani kita, ujung-ujungnya cuma meninggal dunia, tidak akan ada proses nanti di akhirat. Belum pernah kita dengar tatkala masuk neraka, kenapa kau masuk neraka? Jawabannya, saya karena sakit pano. Agak. Tetapi rohani kita sakit, itu bisa mengakibatkan kita masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa kita masuk neraka? Karena kita tidak sabar, karena kita fitnah, karena kita hasud, karena kita dengki. Inilah yang menyebabkan kita kurang memperhatikan kesehatan rohani kita, dan rohani kita bisa sehat dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena iman, tadi beliau mau ngawali, karena iman kita beramal saleh. Makanya iman amal gak dapat dipisahkan. Iman itu amal. Wal ars innal insana lafi hus illa alladziina amanu wa amilus. Iman amal, iman amal, iman amal, amal bukti iman, amal meningkatkan iman. Karena iman kita sholat malam, makanya memang hanya orang beriman yang sholat malam. Karena sholat malam tambah kuat imannya. Karena iman ia berzikir, makanya yang dipanggil yang berzikir beriman. Karena ia berzikir tambah kuat iman. Karena iman dia ke masjid. Karena itu hanya orang beriman yang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba yang beriman kepada Allah dan ingin selamat di akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid Allah. Karena dia ke masjid tambah kuat imannya. Karena iman ia duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu bertambah ilmunya, tambah kuat imannya. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu, tapi jangan khawatir, kan berlanjut pada episode berikutnya. Maafkan kami. Jangan lupa
beramal, infak, sedekah, berwakaf untuk pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra yang ketiga di Jabal Sindur. Ya ikhwah, kami doakan semoga semua yang beramal jariah diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita wafat mengalir terus amalnya, lahir dari situ generasi-generasi yang saleh-salehah. Dan setiap anak yang lahir dari generasi yang saleh bermanfaat ilmunya, ia doakan orang tuanya, orang yang mewakafkannya, mengalirlah pahala itu sampai kiamat nanti. Dan jangan lupa kembali zikir tanggal berapa? 27 Muharram, 1 Desember hadir kembali di Masjid Az-Zikra Sentul. Sama-sama kita tutup dengan doa. Ini sunnah Rasulullah, setiap majelis tutup ini. Nanti ada kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, kemudian amal kita diterima oleh Allah, semuanya meraih haji dan umrah sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum.